Sesi live pada kesempatan pagi hari ini yang dimana kita dapat salah satu bintang tamu spesial nih. Selain bapaknya itu sekarang dosen IPUMY, dulunya bapaknya adalah mantan kepala Bawaslu ya. Dan aku pada kesempatan pagi hari ini ditemenin sama bapak dosen juga yang cosplay juga menjadi host bareng aku nih gitu. Mungkin untuk Mas operator bisa ditunjukin nih salah satu hostnya siapa gitu. Mungkin bisa ditunjukin nih. Mana nih, sini ya? Nih, iya di sini. Oke. Mas Anwar, mungkin tanpa basa-basi nih kita mungkin bisa langsung mulai kali ya Mas untuk memperkenalkan bintang tamu kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu ada Bapak Bambang Eka Cahya Widodo. Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Bambang sudah bersedia bincang-bincang bersama kami. Nah, langsung saja Pak Bambang ya. Pembegalan konstitusi. Nah, what is actually happening? Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Ya, sebetulnya kita harus mundur agak jauh daripada terjadi 22 Agustus yang lalu ya. Masalah pembegalan konstitusi kita itu sudah dimulai sejak Pilpres kemarin. Dan ada upaya sistematis yang mencoba untuk merubah aturan, mengakomodasi kepentingan seseorang gitu ya, menyesuaikan konstitusi untuk kebutuhan seseorang, yang membuat konstitusi kita itu menjadi sesuatu yang tidak bermakna sebagai sebuah konstitusi karena terlalu mudah dirubah-rubah dan kemudian dengan sendirinya menjadi tidak berharga di mata publik ya. Ada upaya sistematis untuk membuat lembaga-lembaga negara kita yang didesain sebagai sebuah negara demokratis yang memisahkan antara fungsi legislasi, eksekusi maupun yudikasi itu menjadi semua di bawah atau terjadi proses yang disebut pemusatan kekuasaan kepada eksekutif. Nah, bahaya terbesar dari semua ini adalah kekuasaan yang terkonsentrasi pada seseorang itu akan menghilangkan mekanisme check and balances. Dan ketika itu hilang, maka sebetulnya demokrasi tidak bisa jalan. Dan upaya itu dilakukan seolah-olah secara demokratis begitu. Dan inilah yang seharusnya menjadi concern semua warga negara bahwa lembaga-lembaga negara yang kita bangun susah payah diciptakan mekanisme segala macam dalam konstitusi kita itu adalah untuk menjaga yang namanya kepentingan publik ya, atau yang dalam bahasa Rousseau misalnya disebut sebagai volonté générale ya, istilah yang sangat lazim kita dengar bahwa ada kebajikan umum dalam tanda petik yang harus dihadirkan dalam demokrasi itu bisa hilang hanya untuk memenuhi kebutuhan seseorang, kebutuhan sekeluarga atau sekelompok kecil orang begitu. Ini sebetulnya gejala kemunduran demokrasi yang sangat kelihatan dalam sistem demokrasi kita ya. Satu sisi terjadi pemusatan kekuasaan yang berlebihan kepada eksekutif dan mengendalikan semua institusi negara, baik itu legislatif maupun yudikatif. Di sisi yang lain kemudian juga terjadi keserakahan kekuasaan yang luar biasa ya, yang kemudian itu menimbulkan gangguan, tidak hanya gangguan tapi sebetulnya berpotensi meruntuhkan sistem demokrasi yang susah payah kita bangun selama 25 tahun terakhir ini gitu. Dan kita akan jatuh kembali menjadi negara otoritarian ketika semua kekuasaan itu memusat hanya pada satu figur atau satu kelompok atau pada orang-orang tertentu, dan itu adalah bahaya terbesar yang saat ini sedang mengintai demokrasi kita gitu. Baik, tadi kan kita tidak bisa melihat fenomena ini hanya pada tanggal 20 tidak bisa, betul. Nah,
kita sebagai rakyat biasa ini Pak, kadang kan tidak begitu paham atau tidak begitu mengikuti dinamika yang ada. Nah sebenarnya what went wrong, apa yang sebenarnya kesalahan di mana? Kenapa kemudian kita tiba-tiba kemarin dikejutkan oleh pembegalan konstitusi? Iya, sebagian besar kita mungkin memang tidak terlalu paham politik, tidak terlalu, bahkan mungkin sebagian besar rakyat Indonesia itu tidak pernah membaca konstitusinya sendiri, begitu. Jadi wajar kalau mereka merasa kita baik-baik saja karena ini tidak langsung terpengaruh kepada dirinya, begitu. Tetapi yang kita harus pahami adalah politik itu menyentuh semua aspek kehidupan kita. Dari lahir sampai mati kita itu berurusan dengan politik. Ya. Begitu Anda lahir ceprot di muka bumi ini, Anda butuh yang namanya akte kelahiran dan itu diproduksi oleh negara. Anda nggak bisa minta akte kelahiran ke warung 24 jam, itu nggak bisa begitu. Dan ketika kemudian itu berurusan negara, maka itu adalah urusan politik. Kelahiran Anda itu adalah urusan politik kependudukan, politik kewarganegaraan. Begitu juga semua ke aspek kehidupan kita itu dipengaruhi. Bahkan harga garam, harga cabai, harga bawang di pasar itu sebetulnya dipengaruhi oleh keputusan politik. Namanya kebijakan impor, kebijakan macam-macam yang kemudian membuat harga itu menjadi lebih mahal daripada yang seharusnya. Tapi kita tidak merasakan itu secara langsung begitu. Dan kebanyakan rakyat kita ya dalam tanda petik itu buta politik. Nah, ketika dia buta politik maka itu dia menghadapi kesengsaraan yang luar biasa. Satu sisi dia mengeluh harga-harga mahal, pelayanan publik mahal, ini sulit, itu sulit. Tapi dia nggak paham bahwa semua kesulitan itu lahir dari proses politik. Nah, bayangkan ketika proses politik itu diciptakan dengan mekanisme supaya terjadi keseimbangan, supaya ada kontrol, ada fungsi mengimbangi, saling mengimbangi, sehingga kemudian tidak ada satu kebijakan pun yang bisa dibuat oleh negara tanpa pertimbangan kehendak rakyat, aspirasi masyarakat yang disebut dengan volonté générale tadi, kebajikan umum, yang sebetulnya inti dari kebajikan umum itu adalah keadilan, itu tidak dirasakan ketika kemudian sistem politik kita di mana fungsi-fungsi lembaga-lembaga negara yang sudah diatur dalam konstitusi kita itu kehilangan peran dan fungsinya dengan tidak berjalannya mereka seperti yang seharusnya begitu. Nah, disitulah sebetulnya kita yang tidak paham politik itu menjadi korban dari sebuah proses yang mereka sendiri tidak pernah pahami. Di situ pentingnya orang belajar politik, mengerti proses-proses di negara ini, mengerti bahwa sebuah keputusan, sebuah kebijakan, sebuah pilihan itu semua mengandung resiko, mengandung tanggung jawab, dan ketika itu berdampak pada kehidupan kita, kita harus tahu bahwa itu adalah resiko akibat dari pilihan-pilihan yang kita buat. Oke. Berarti kebutaan politik masyarakat kita ini ya yang sebenarnya sedang dimanfaatkan. Betul. Mempertahankan. Betul, mempertahankan kekuasaan, di sekelompok orang dengan cara-cara yang juga sangat luar biasa biadabnya gitu ya. Dengan menyuap yang mungkin nilainya tidak seberapa, tetapi pada saat yang sama mereka mengeruk kekayaan negara ini dengan luar biasa. Itu yang sebetulnya menjadi persoalan ketika kita tidak paham atau tidak peduli dalam politik. Itu masalahnya. Mbak Rati, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau saya pribadi, Pak, saya mau tanya terkait dengan, kan akhir-akhir ini isu terkait MK, terus juga teman-teman middle class, Pak. Jadi di Twitter itu banyak banget istilah-istilah Gen Z sekarang lah, Pak. Yaitu adalah teman-teman middle class yang dimana mereka adalah sandwich generation. Jadi sepakat juga saya dengan apa yang dikatakan sama Mas Anwar tadi terkait dengan kebutaan politik masyarakat gitu, Pak. Tapi sebenarnya, Pak, adakah pihak yang perlu disalahkan gitu, Pak, dengan kebutaan politik ini terkait juga teman-teman middle class yang ngerasa kayak aduh sepertinya
aku nggak perlu terjun deh ke lapangan, aku nggak perlu terjun deh untuk keluar-keluar demo dan lain-lain, karena satu dan dua lain hal aku tidak merasa terpengaruh, tapi aku sedikit terpengaruh gitu loh di kehidupan, entah itu pendapatannya, entah itu transportasi publik yang lain-lain, itu kan juga berpengaruh dari kebijakan pemerintah gitu Pak. Nah, sedangkan dari Pak Bambang sendiri bisa ini nggak Pak memberikan pendapat terkait? Iya, dalam sistem politik, dalam sistem demokrasi kita itu memang yang paling terdampak itu memang kelas menengah ya. Kalau kelas atas itu karena dia punya sumber daya yang lebih dari cukup, dia mau melakukan apa saja itu justru negara memfasilitasi. Investasi apa saja mungkin akan dipermudah oleh negara sehingga mereka tidak pernah mengalami kesulitan. Sisi yang lain, kalau kita betul-betul kelas bawah, kita tuh justru bisa dibantu sepenuhnya oleh negara. Betul Pak. Ya kan? Dapat bantuan BLT, bantuan bansos segala macam. Nah, kelas menengah ini seringkali kelompok yang terabaikan. Tetapi yang paling banyak menanggung beban dari semua proses politik itu kelas menengah, karena mereka adalah pembayar pajak. Benar. Pajaknya naik, mereka pasti yang paling kena duluan. Betul. Tapi ketika kemudian ada manfaat dari negara, mereka justru nggak pernah kebagian. Karena itu kelas menengah itu di mana-mana di seluruh dunia harusnya adalah kelas menengah yang gelisah. Karena apa? Karena dia ditekan dari atas, juga nggak dapat bantuan seperti yang kelas bawah begitu. Nah, persoalan itu yang kadang-kadang kita lupa. Nah, persoalan yang lain, apakah betul Anda tidak terpengaruh oleh proses-proses politik? Sebetulnya tidak. Kita itu, semua aspek kehidupan kita itu terpengaruh. Bayangkan kalau PPN naik, Anda beli kopi di kafe itu, otomatis Anda bayar pajak lebih tinggi. Jadi siapa bilang nggak berpengaruh begitu loh. Kalau pajak pertambahan nilai, pajak apa saja yang naik, semua belanja yang Anda lakukan, semua pengeluaran yang Anda lakukan itu berarti terkena pajak yang lebih tinggi, dan itu berarti Anda harus membayar lebih banyak begitu. Jadi kalau ada orang merasa saya nggak terpengaruh begitu, itulah yang disebut buta politik gitu. Dia buta politik, dia tidak sadar sedang dieksploitasi oleh proses politik dan tidak ambil peran. Lalu menganggap itu urusan orang lain, sementara saya tidak perlu berperan. Nah, di situ kita sebetulnya sedang terperangkap dalam imajinasi halu kita sendiri, seolah-olah kita bukanlah bagian penting dari sebuah proses. Padahal semua proses politik itu melibatkan kita semua, dan kita semua akan terdampak oleh proses politik. Pilihan apapun yang Anda lakukan terhadap politik, terlibat maupun tidak terlibat, Anda terkena dampaknya. Gitu. Jadi tolong disampaikan pada anak-anak muda yang merasa dirinya itu tidak terpengaruh, Anda itu sedang digoblokin. Gitu. Tidak ada itu cerita tidak terpengaruh. Semua kita terpengaruh. Itu yang harus disadari. Cuma kadang-kadang mungkin dampaknya berbeda. Tapi kita itu terpengaruh. Cuma mungkin dampaknya pada kita masing-masing berbeda-beda. Ada yang dengan mudah menyesuaikan, ada yang mungkin sulit karena penghasilannya berkurang banyak. Tapi itu semua berarti berdampak pada kita. Gitu. Ketika ruang-ruang kebebasan kita untuk berekspresi juga berkurang, berdampak pasti semua pada kita. Ketika kemudian aspirasi-aspirasi kita diabaikan, kita juga terkena dampak itu. Tidak ada yang gratis dalam politik. Jadi kalau negara menjanjikan sesuatu yang gratis, sekolah gratis, makan gratis, apapun yang kata ujungnya gratis, itu berarti dampaknya adalah pajaknya naik. Karena untuk yang membiayai yang gratis itu pasti dari pajak. Tidak ada negara yang mampu begitu kecuali negara yang betul-betul berlimpah sumber daya alam, lalu sumber daya alamnya dipakai untuk mensejahterakan rakyat, dia bisa memberi gratis tanpa harus memungut pajak dari rakyat. Selama negara masih memungut pajak dari rakyat, semua yang digratiskan itu harus kita bayar. Siapa yang nanggung? Ya pembayar pajak. Siapa pembayar pajak itu? Yang paling besar kelas menengah. Gitu. Jadi kalau ada kelas menengah merasa tidak gelisah terhadap semua itu, itulah kelas menengah ngehe namanya.
Betul. Itu kelas menengah yang belum sadar. Itu saya kira. Baik. Nah sebenarnya kenapa kita kemudian apa namanya Pak ya? Tadi kan masyarakat itu dibodoh-bodohi gitu ya. Dengan apa pembegalan konstitusi ini kita ini sebenarnya sedang dihina gitu ya. Betul. Nah kemudian apa yang nanti atau bisa kita lakukan ya sebagai masyarakat Pak? Karena kan terus terang saya sebagai pribadi kadang kalau melihat berita baik di TV atau di Twitter kadang kemudian saya merasa hopeless dan tidak punya harapan, merasa powerless gitu. Nah apa yang kemudian bisa kita lakukan menanggapi ini? Sebetulnya rakyat itu punya power, punya kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan itu hanya perlu digunakan 5 tahun sekali, 5 menit saja. Apa itu? Nyoblos itu. Sebelum dia nyoblos, dia harus tahu betul siapa yang dia coblos. Untuk apa dia nyoblos orang itu. Bagaimana orang itu sebetulnya memperlakukan kita sebagai rakyat. Kita sudah tahu gerombolan pembegal konstitusi itu siapa. Kalau Anda masih milih orang-orang seperti itu, berarti Anda sebetulnya setuju dengan apa yang mereka lakukan. Nah, di sini kita itu kadang-kadang seringkali melupakan perilaku elit politik kita. Mereka yang sudah merusak konstitusi, mereka merusak demokrasi, tapi kita pilih juga dengan semangat gitu loh. Harusnya kita menghukum mereka dalam pemilu, supaya mereka tidak lagi memegang kekuasaan. Kita harus cari orang-orang yang bisa dipercaya betul dalam memegang kekuasaan, yang tidak mengkhianati kedaulatan rakyat begitu. Apa yang terjadi kemarin itu kan sebetulnya pengkhianatan luar biasa terhadap kedaulatan rakyat. Bagaimana mungkin sebuah undang-undang dibahas dalam 1 malam tanpa melibatkan sedikit pun masyarakat? Itu luar biasa penghinaannya kepada akal sehat kita. Bagaimana mungkin sebuah undang-undang diputuskan dengan cara seperti itu? Tanpa dialog, tanpa partisipasi yang bermakna. Padahal ketentuan dalam undang-undang pembentukan undang-undang itu harus ada proses pelibatan partisipasi masyarakat yang bermakna. Tapi kita tidak melakukan. Seolah-olah kemudian mereka berkuasa karena mereka punya wewenang sebagai wakil rakyat, lalu mengambil alih semua kekuasaan dan membuat keputusan semau mereka. Itu yang sebetulnya bikin rakyat marah gitu. Anda itu diberi mandat memegang kedaulatan rakyat sementara 5 tahun. Ya toh? Tetapi tidak berarti bahwa kedaulatan rakyat itu kemudian diserahkan seluruhnya, tidak. Kita itu hanya menyerahkan sebagian kewenangan mandat kepada wakil rakyat untuk membuat keputusan-keputusan yang berguna untuk rakyat gitu. Tapi ketika mereka mengambil alih kekuasaan itu seolah-olah kita itu menyerahkan seluruh mandat. Seolah-olah rakyat itu tidak punya lagi mandat ketika kemudian mereka mengambil keputusan. Seolah-olah kita tidak punya kemampuan mengontrol apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Tidak begitu. Kita tetap punya hak untuk bersuara, voice, ya, menyampaikan apa yang menjadi kepentingan kita dan bagaimana kita harus memperhatikan juga aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Kalau lembaga-lembaga negara seperti DPR, Presiden, disumpah supaya mereka mematuhi konstitusi, supaya mereka menjalankan sepenuh-penuhnya konstitusi, sampai pada titik mereka tidak peduli konstitusi itu, terus kita rakyat ini suruh ngapain? Apa kita disuruh ngelawan semua? Kalau satu pun kita tidak ada yang peduli dengan konstitusi yang kita buat, menjadi dasar kita bernegara, ya sudah bubar negara ini. Ya, pemerintah nggak peduli, DPR nggak peduli, rakyat disuruh patuh, nggak bisa itu. Nggak ketemu nalarnya. Pertama kali harus patuh adalah lembaga-lembaga negara. Presiden harus patuh konstitusi, DPR harus patuh konstitusi, baru kemudian kita sebagai warga negara mengikuti, taat pada konstitusi. Nah, yang terjadi kemarin adalah pembangkangan massal terhadap konstitusi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara utama, Presiden, pemerintah, dan DPR.
Bayangkan kacaunya negara ini. Ketika lembaga-lembaga negara utama justru menjadi pelanggar konstitusi. Lah terus apalagi yang kita harapkan dari sebuah pemerintahan, dari sebuah negara yang tidak berdasar konstitusi. Negara yang tidak berdasar konstitusi itu adalah negara otoriter, sudah titik. Selesai kita. Nah ini masuk ke dilemanya Pak. Jadi tadi pembangkangan massal. Berarti kan otomatis kita bisa melihat atau berkesimpulan bahwa elit-elit politik yang ada di atas itu ya mayoritas sudah mereka tidak bisa kita percaya lagi. Betul, seharusnya gitu. Harusnya kita sudah mencabut mandat mereka. Harusnya mereka itu diadili mestinya, karena mereka tidak patuh pada konstitusi. Karena apa? Itu sudah melanggar sumpah janji mereka. Kalau saya punya kekuasaan, saya akan mengatakan presiden sudah melanggar sumpah dan janjinya untuk menegakkan konstitusi. Dan itu sudah memenuhi syarat untuk di-impeachment, untuk dipecat. Ya. Termasuk DPR. Anggota DPR yang melanggar konstitusi mestinya sudah nggak berhak lagi duduk di sana. Karena undang-undang dasar kita itu berbunyi, kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Ya, kalau mereka udah nggak patuh pada kedaulatan rakyat, pada undang-undang yang mereka buat sendiri, terus kita mau percaya sama siapa di Indonesia ini? Kalau lembaga pengadilan juga tidak dipercaya, terus semua lembaga kita itu mengalami destruksi, tidak ada yang bisa dipercaya. Terus mau apa lagi kita? Sebagai bangsa, mau chaos? 98 mungkin Pak. Ya harus diulang 98, karena kita sudah nggak percaya sama semua institusi negara. Siapa lagi yang mau menjaga konstitusi kita kalau bukan mereka yang diberi mandat itu? Iya. Di situ masalah kita yang terbesar. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia baik-baik saja, baik-baik endasmu itu gitu, jawabannya. Tidak ada yang sedang baik-baik saat ini. Konstitusi kita itu sedang dirusak habis-habisan. Lembaga-lembaga negara kita itu sedang dihancurkan. Jadi tidak ada satupun yang bisa mengatakan bahwa kita itu sedang baik-baik saja. Kita sedang nyerempet bahaya. Permainan kita hari ini adalah permainan tepi jurang semuanya. Salah-salah kita semua akan jatuh ke dalam jurang kegelapan yang namanya otoritarianisme. Itu yang saya kira tidak boleh dianggap sepele. Oke. Speaking about 98 Mas. Jadi ada ini Pak, beberapa belakangan ini teman-teman yang demo di DPR. Jadi ada sebuah cerita yang cukup menarik Pak menurut saya, karena ternyata ada beberapa kalangan masyarakat yang dulunya pernah turun ketika 98. Ya. Nah, mereka membandingkan dengan bagaimana teman-teman mahasiswa turun sekarang. Yeah. Nah, jadi ada waktu itu mungkin everyone tahu ya Pak siapa Andovi Lopez mungkin. Nah, jadi waktu itu kakak Andovi ini dia bilang seperti ini ke teman-teman mahasiswa, no guys, kalian tidak boleh merusak chat atau ya sekitar vandalisme dan lain-lain itu Pak. Sampai akhirnya ada satu orang yang dulunya pernah turun ketika 98, beliau ngomong gini, kenapa kamu menghentikan mereka melakukan itu? Karena itu adalah bentuk ekspresi. Kenapa kamu menghentikan itu? Nah, yang mau saya tanyakan kepada Bapak, sebenarnya bentuk ekspresi yang baik gitu loh Pak, bukan baik. Karena kan ketika ngomongin konstitusi ini Pak, kita udah dijegal habis-habisan. Sebaiknya, bagaimana sih cara pola pengekspresian kita sebagai masyarakat gitu loh Pak? Yang baiknya seperti apa gitu loh? Iya. Ada situasi normal dan situasi tidak normal. Dalam situasi normal, mestinya partai politik, lembaga-lembaga negara itu menjadi sarana penyaluran ekspresi politik yang paling tepat. Ya. Tetapi ketika lembaga-lembaga negara itu sudah tidak berfungsi seperti yang seharusnya, maka tidak ada jalan lain mengekspresikan politik kecuali di jalanan tadi. Dan itu sudah kita alami 66, 98, dan mungkin akan harus kita ulang lagi 2024 ini. Karena apa? Karena tidak ada lagi institusi negara yang berfungsi secara normal, yang bisa kemudian mengakomodasi aspirasi dan kepentingan rakyat yang ditabrak tadi. Gitu. Ketika fungsi-fungsi penyalur aspirasi itu mampet,
seperti air ditutup jalannya, maka dia meluber ke jalanan. Nah, ekspresi itu ekspresi yang sah dalam dunia demokrasi. Kita tidak bisa melarang orang mengekspresikan kejengkelan, kemarahannya ketika lembaga-lembaga negara tidak peduli pada aspirasi mereka. Nah, ada hal-hal seperti ini menurut saya sah-sah saja. Ketika mereka melakukan pembangkangan terhadap konstitusi, rakyat juga berhak melakukan pembangkangan sosial. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh semua pembuat kebijakan. Ya. Ada hal yang tidak harus diperhatikan dan harus dipatuhi oleh kita semua, bahwa konstitusi itu adalah kesepakatan kita. Kesepakatan kita bernegara, kesepakatan kita berbangsa. Ketika dia tidak dipatuhi, maka kesepakatan berbangsa dan bernegara itu bubar. Itu bahaya itu. Itu bahaya. Ketika orang kemudian semua tidak menganggap kita harus tunduk pada ketentuan konstitusi, berarti tidak perlu tunduk pada undang-undang, tidak perlu tunduk pada siapapun. Negara ini bubar kalau kita melakukan hal seperti itu. Jadi bisa terjadi pembangkangan sosial yang harus diperhatikan. Social disobedience itu berbahaya sekali. Ketika orang tidak mau bayar pajak, ketika orang tidak mau patuh pada aturan-aturan, tidak percaya pada hukum, tidak percaya pada penegak hukum, yang ada di negara itu adalah chaos. Bangladesh kemarin adalah contoh yang paling bagus menggambarkan betapa bahayanya ketika orang tidak peduli pada regulasi, pada konstitusi. Justru ketika itu dipelopori oleh negara, oleh elemen-elemen yang ada di dalam negara gitu. Gerombolan pembangkang konstitusi itu ada di DPR, ada di pemerintah. Anda bayangkan betapa buruknya itu. Ya. Saya tidak lagi pakai istilah koalisi, tapi gerombolan pembegal konstitusi. Itu lebih tepat diberikan kepada mereka, bukan sebagai sebuah koalisi. Tidak pantas disebut koalisi, kalau koalisi itu punya tujuan baik. Ya. Tetapi ini gerombolan karena niatnya sudah tidak baik. Gitu. Baik, ada rumor mengatakan bahwa kemarin yang RUU Pilkada ini hanya ditunda, belum ditolak. Ya. Bagaimana dengan rumor itu, Pak? Katanya tanggal 27 Agustus kita harus hati-hati. Betul, saya setuju sekali karena tidak ada kata dicabut, cuma tidak diteruskan pengesahannya. Jadi sebetulnya itu kata-kata yang bersayap dari gerombolan itu, yang saya yakin kita harus mencurigai ada maksud apa di balik itu. Tapi saya ingin mencoba senetral mungkin soal ini. Satu sisi saya paham betul bahwa undang-undang pilkada kita memang sudah saatnya diganti, ya. Karena dia sudah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan itu juga sudah signifikan sejak 2014 ya. Kemudian jadi 2015, 2016 sudah mengalami perubahan-perubahan dan sudah waktunya diganti. Saya dalam hal ini sepakat, tetapi tidak begitu caranya, gitu. Jadi sepakat tentang substansi bahwa dia harus diganti, oke. Tetapi bahwa proses penggantian undang-undang itu, perubahannya menjadi undang-undang yang baru dan harus melibatkan aspirasi masyarakat, itu harus diperhatikan. Nah, disitulah kemudian saya dalam tanda petik tidak percaya sepenuhnya bahwa DPR saat ini sedang menghentikan proses itu. Saya kira kita harus tetap menyimpan rasa curiga, ya, menyimpan rasa sikap kita ya berhati-hati, karena bagaimanapun kepentingan-kepentingan politik itu adalah kepentingan-kepentingan yang sangat besar untuk disalahgunakan. Saya kira belajar dari sejarah, dari pengalaman, kita harus tetap mencurigai langkah-langkah DPR. Sekali lagi, saya ingin menggarisbawahi, tidak ada penguasa yang benar-benar baik, tidak ada kekuasaan yang benar-benar suci. Semua penguasa itu punya potensi menyimpang,
semua kekuasaan itu punya potensi disalahgunakan. Karena itu tugas kita sebagai warga negara adalah sebaik-baiknya warga negara adalah mengawasi apa yang dilakukan oleh penguasa. Gitu. Ini Pak, kalau yang saya lihat lagi dari pola sosial media Pak, ternyata banyak sekali warga masyarakat, terutama dari middle class ke bawah, mereka itu berbicara terkait demokrasi itu hanya sekedar pencoblosan pemilu Pak. Betul. Padahal secara misalkan kita belajar Pak di ilmu pemerintahan bahwa demokrasi itu lebih luas loh dari itu gitu loh. Yeah. Nah, menurut Pak Bambang nih Pak, sebenarnya siapa sih Pak lagi yang salah gitu? Kenapa masyarakat itu berpendapat bahwa demokrasi itu hanya sekedar pemilu saja gitu? Iya. Pertama yang salah itu adalah yang mengatakan pemilu itu pesta demokrasi. Sehingga orang merasa kita berpesta hanya pada waktu pemilu. Padahal namanya politik itu adalah pembuatan keputusan sehari-hari, ya, dari mulai pemilu itu usai sampai pemilu yang berikutnya. Jadi politik itu terjadi every day, setiap hari. Negara itu setiap hari membuat keputusan, membuat kebijakan. Dan setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu pasti mengandung kepentingan. Nah, kalau kita tidak punya perhatian pada persoalan itu, apapun profesi kita, maka kita akan dilahap oleh politik itu. Ya. Negara itu makin lama makin besar, menjadi sebuah raksasa yang luar biasa, yang disebut sebagai Leviathan itu, yang mengurus semua kehidupan kita. Sementara kita nggak peduli. Nah, disitulah kita kemudian menjadi objek dari pembuatan keputusan yang kemudian mengabaikan aspirasi masyarakat. Nah, siapa yang salah? Kita harus mengatakan bahwa proses pendidikan politik di Republik ini tidak jalan. Ya, tidak ada institusi yang betul-betul mengambil tanggung jawab tentang pendidikan politik ini. Sekolah kita juga setengah-setengah melakukan pendidikan politik, kampus juga begitu. Apalagi pemerintah terlalu sibuk ngurusi hal-hal yang lain, partai politik hanya jalan 5 tahun sekali, maka tidak ada waktu yang secara serius dialokasikan untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Yang sering kita lakukan adalah voter education, bagaimana cara pemilih. Tapi alasan kenapa orang harus memilih dan apa yang membuat mereka harus memilih itu nggak pernah kita bicarakan. Nah, pendidikan politik itu harus menjadi tanggung jawab semuanya. Organisasi-organisasi massa kita juga, massa ormas-ormas kita juga harus bertanggung jawab. Ya. Sehingga kemudian penyadaran politik, penyadaran peran-peran sebagai warga negara yang baik, good citizen itu harus terus-menerus dilakukan. Kalau enggak, nanti semua proses politik ini akan lepas dari perhatian masyarakat dan yang terjadi bukan pendidikan politik tapi manipulasi terhadap aspirasi masyarakat. Di situ yang menurut saya harus jadi tanggung jawab kita semua. Kalau kita semua enggak peduli pada isu pendidikan politik, ya sudah. 280 juta itu mungkin ya hanya sebagian kecil yang memiliki kesadaran terhadap politik, yang lain mungkin ya cuma ikut-ikutan, kalau udah geger gini baru ribut gitu. Padahal sebetulnya kita bisa mencegah itu. Kita bisa mencegah keributan-keributan itu kalau lembaga-lembaga negara kita berfungsi sebagaimana seharusnya. Kalau setiap orang yang kita pilih itu menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dan memegang amanat sebagai wakil rakyat. Tidak hanya mengejar kepentingan pribadi, mengejar kepentingan kelompoknya, sehingga kemudian mengabaikan fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga negara yang kita pilih. Itu yang harus kita lakukan. Agak melenceng sedikit Pak, karena tadi bicara tentang education, political education gitu ya. Nah, saya ingin bertanya mengenai sistem partai politik kita di Indonesia. Saya melihat bahwa
partai politik di Indonesia itu tidak bisa kategorikan berdasarkan ideologi. Karena kalau kita bicara tentang negara demokrasi yang sudah tua, misalnya di negara-negara Eropa Barat, partai politik mereka memiliki ideologi yang berbeda. Ada yang kiri, tengah, kanan, kemudian ada yang progresif, konservatif dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia itu saya melihat bahwa ideologinya adalah ideologi uang, ideologi yang dia hanya ingin kekuasaan saja. Betul. Nah, bagaimana dengan sistem ini terkait ketika nanti kita bicara tentang political education? Betul. Jadi kita harus akui partai-partai politik kita itu memang tidak dibangun di atas idealisme. Sebagian besar partai politik kita itu adalah partai politik yang dibentuk sekedar untuk memenangkan pemilu, atau ada partai politik sekedar untuk mengusung calon presiden tertentu, setelah itu tidak berfungsi. Jadi begitu seseorang diantar menjadi presiden dan tercapai, maka selesailah tugasnya partai politik itu. Jadi kita bisa melihat bahwa partai-partai politik kita itu juga sangat pragmatis. Tidak perlu bersusah payah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Yang penting masyarakat dikasih uang 50.000, besok nyoblos. Ya. Jadi proses pembodohan politik itu justru dilakukan oleh partai politik, bukan pendidikan politik. Jadi politik uang itu adalah contoh bagaimana partai politik memanipulasi aspirasi masyarakat. Dan ketika kita sudah menyerahkan suara kepada partai politik tertentu mewakili kita, maka kita sudah dianggap nggak penting lagi. Itulah yang terjadi kemarin 22 Agustus itu. Suara kita itu dianggap nggak penting lagi. Karena tuh kan kamu sudah saya bayar ketika milih saya dulu. Jadi transaksional. Transaksional. Nah disitulah kemudian budaya politik kita nggak tumbuh. Budaya politik kita itu berhenti pada level yang disebut dengan budaya politik yang subjektif, ya. Di mana kemudian pilihan-pilihan itu justru dibuat atas dasar transaksi. Padahal yang kita butuhkan dalam negara demokrasi adalah budaya politik yang partisipan. Ketika masyarakat itu memilih, dasarnya adalah dia memiliki kesadaran, aspirasinya, bagaimana dia harus memperjuangkannya, dan dia memilih partai yang memperjuangkan aspirasinya. Celakanya kita adalah semua partai kita itu sama, tidak ada bedanya. Kita nggak bisa bedakan Golkar dengan PDI, nggak bisa bedakan dengan PKS, nggak bisa bedakan dengan yang lain. Semua sama, ideologinya tidak jelas. Ya. Tidak ada satupun partai yang punya ideologi yang jelas, yang kemudian bisa betul-betul dipedomani gitu. Ya. Antara sosialisme, kapitalisme masing-masing bercampur baur. Tapi yang paling jelas ideologi partai politik di Indonesia itu adalah pragmatisme. Yang penting dapat kuasa, yang penting dapat bagian berkuasa, sehingga tidak peduli pada aspirasi masyarakat. Dan ini yang membuat betul 22 Agustus kemarin terjadi ketika orang berlomba-lomba bergabung pada kekuasaan tanpa berpikir bahwa ada kepentingan besar yang namanya volonté générale itu, kehendak umum, kehendak masyarakat yang harus dihormati. Yang penting pokoknya saya kebagian kursi, kan itu masalahnya. Jadi partai politik kita itu hanya mengejar kursi, bukan mengejar kebajikan umum tadi. Maka sebetulnya mereka tidak pantas disebut partai politik. Ya. Walaupun mereka gerombolan pengejar kekuasaan saja. Pengejar kekuasaan. Ya. Tidak pantas disebut sebagai partai politik. Karena partai politik itu harus punya prinsip, punya ideologi, punya batas, boundaries yang mereka harus ciptakan, yang membuat mereka kemudian tidak sama dengan yang lain. Ketika sebuah kebijakan diputus, maka dia punya posisi terhadap kebijakan itu. Di kita kan enggak. Semua partai bisa masuk dalam koalisi pemerintahan, lalu kemudian pemerintahan itu enggak jelas, arahnya kemana, masing-masing bagian dari pemerintahan itu dikuasai oleh partai politik, tetapi tidak terkelola dengan baik, sehingga akhirnya semua partai jalan sendiri-sendiri di dalam pemerintahan yang sama. Maka sebetulnya sistem pemerintahan kita itu tidak layak juga disebut presidensial.
Saya lebih suka menyebutnya presidensialisme. Presidennya sial. Ya, presidennya yang sial. Karena dia harus akomodasi semuanya sehingga kadang-kadang dia harus berbeda satu dengan yang lain kebijakannya. Coba lihatlah presiden-presiden kita, SBY, katakanlah yang dalam reformasi ini kan ada Megawati, ada Gus Dur, Megawati, SBY sampai Jokowi. Mereka itu tidak pernah bisa tegas pada partai-partai pendukungnya. Yang terjadi adalah mereka prihatin terhadap persoalan ini, prihatin terhadap persoalan ini, tapi tidak bisa mengambil keputusan yang tegas. Kenapa? Karena tergantung pada partai-partai politik itu. Nah, di situ jeleknya koalisi besar yang dibangun itu, satu sisi mereka berharap itu efektif untuk fungsi pemerintahan, tidak ada oposisi dan segala macam, tapi buruknya adalah sebetulnya pemerintahan yang seperti itu tidak pernah membuat keputusan apapun yang bermakna buat rakyat. Itu bahayanya. Sebelum Mbak Ratih tanya, ini oposisi Pak, ini yang saya juga lihat kemarin bahwa dalam permasalahan ini kita tidak tahu sebenarnya yang beroposisi itu siapa. Pada akhirnya yang beroposisi itu adalah masyarakat. Jadi masyarakat mengoposisi pemerintah gitu. Nah ini berarti kan sistem itu sebenarnya ya jalan tapi timpang Mbak ya. Sama juga yang mau saya tanyain juga itu Pak, karena teman-teman di internet Pak terutama, mereka itu bertanya seperti ini. Apakah it's a normal things to do ketika awalnya mereka bermusuhan tapi tiba-tiba gabung ke koalisi gitu. Padahal kita tahu nih Pak, kita tuh nggak buta Pak, kita nggak buta internet, kita tahu informasi yang dimana kita melihat di sistem pemerintahan di Amerika terutama Pak, itu kan ada dua kubu ya Pak, yang oposisi sama yang di pemerintahan itu Republik sama Demokrat. Nah, yang ingin ditanyakan teman-teman sekarang itu mungkin adalah seperti ini. Apakah itu hal yang normal sih yang dilakukan pejabat pemerintah? Apakah mereka tidak malu gitu loh Pak istilahnya gitu, pindah-pindah posisi gitu. Kembali kepada sistem presidensial multiparty yang kita anut ya. Sudah lama sebetulnya para ilmuwan mengatakan ini adalah sistem paling kacau di dunia. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa presidensialisme multiparty yang kita anut itu memang sistem paling kacau. Satu sisi seharusnya dalam sistem presidensial tidak perlu ada oposisi, karena sebetulnya yang diharapkan adalah check and balances. Jadi kontrol terhadap presiden itu dilakukan oleh DPR. Gitu. DPR itu berfungsi sebagai kontrol terhadap presiden. Oposisi sebetulnya adalah sistem parlementer. Tetapi yang menarik adalah ketika presiden dalam sistem multipartai yang kita anut itu kemudian membangun pemerintahan, dia tidak bisa jalan sendiri. Dia memerlukan dukungan parlemen dan untuk dukungan parlemen dia merangkul semua partai. Tidak peduli apakah dia tadinya lawan politik, tapi semua dirangkul jadi satu. Yang terjadi kemudian adalah bukan fungsi check and balances yang terjadi. DPR kemudian berubah menjadi lembaga pemuja raja. Iya, benar Pak. Itu. Jadi DPR kita kehilangan fungsi sebagai kontrol check and balances. Lihat yang terjadi di Balik kemarin, DPR secara buru-buru mengamini keinginan raja yang ada di istana itu. Gitu. Sekarang saya harus katakan tidak mungkin sidang rapat Balik itu terjadi kalau presiden tidak mengeluarkan surat memerintahkan Mendagri dan Menkumham hadir di situ mewakili kepentingan pemerintah. Presiden tidak bisa cuci tangan. Pasti ada kepentingan dia dalam rapat itu. Nah, di situ saya ingin mengatakan yang terjadi DPR kita tidak menjalankan fungsi check and balances. Jadi kalau dibilang normal, itu tidak normal. Itu ketidaknormalan yang harus dihilangkan. DPR itu seharusnya bukan lembaga stempel, tapi lembaga kontrol. Tadi kita nggak jalan, karena semua partai jadi sungkan mengkontrol pemerintah, karena dia punya wakil di dalam kabinet. Jadi akhirnya DPR dengan pemerintah menjadi kong kali kong.
Kong itu raja monyet, kong kali kong. Jadi raja monyet yang sangat banyak yang di sana. Ya toh? Bener-bener. Jadi tidak tercipta mekanisme check and balances. Karena itu saya katakan sistem kita menjadi presidensial. Saya harus berhenti pada kata presiden dan sial. Siapapun yang jadi presiden selama itu modelnya, dia pasti sial karena dia nggak bisa membuat keputusan yang jelas, yang tegas tentang garis politiknya. Dia harus akomodasi semua aspirasi partai politik pendukungnya dan membuat dia kemudian tidak bisa apa-apa. Gitu. Itu bahayanya. Ada pertanyaan enggak dari teman-teman dari Instagram? Kalau teman-teman Instagram itu sekarang lebih mungkin menjadi silent ini ya Mas, apa namanya, silent Audience, silent audience, karena mungkin emang ya udah bener sih gitu loh yang dikatakan sama Pak Bambang. Tapi kalau kemarin itu Pak, ketika kita bikin story itu Pak, teman-teman tuh pada bilang gini, bersedia nggak Pak kira-kira turun ke jalan bersama mahasiswa untuk ya apa sih, berpendapat gitu loh Pak. Coba Pak, mungkin Bapak jenengan bisa. Pertama, sebetulnya saya kemarin sudah gatal mau turun ke jalan. Tapi Tuhan berkehendak lain, saya harus terbaring di rumah sakit tanggal 22 itu. Sehingga saya menyaksikan semua tadi itu di televisi, tapi sedang di rumah sakit juga. Saya tidak dalam kondisi kesehatan yang terbaik dalam saat ini, sehingga tidak memungkinkan saya untuk melakukan aktivitas fisik yang seperti itu. Ya. Sebetulnya sangat kepingin dan sangat jengkel. Kemarin Pak Rektor ketemu Pak Rektor di pernikahan anaknya teman kami juga. Kemarin kok nggak kelihatan turun ke jalan. Lah aku itu dipasangi infus kiri kanan di rumah sakit, masa saya harus turun ke jalan bawa botol infus. Ya, itu persoalan lain yang menyangkut diri saya. Tapi secara pribadi saya tentu sangat mendukung teman-teman yang turun ke jalan. Saya mungkin harus memilih lahan perjuangan saya yang berbeda, ya, termasuk melalui media sosial, termasuk melalui acara-acara seperti ini. Sekali lagi bukan karena apa-apa, karena kesehatan saya tidak memungkinkan untuk itu. Ya, kemarin juga teman-teman bilang, masih ingat toh 98? Iya, saya 98, saya masih bisa berdiri di depan bersama teman-teman. Jalan dari Wirobrajan sampai ke Keraton, itu saya masih lakoni, tapi sekarang saya harus berhitung dengan kesehatan saya, dan itu bukan excuse, tapi memang tidak bisa saya bantah karena saya harus bersahabat dengan rumah sakit untuk hal-hal berkaitan dengan ini, sehingga kemudian cara saya berjuang harus berbeda. Gitu. Mungkin membicarakan terkait cara kita berjuang nih Pak. Ya. Ada beberapa pertanyaan terkait sebenarnya baik nggak sih ketika kita FOMO gitu, kan banyak tuh Pak, FOMO terkait isu pemerintah gitu. Sebenarnya teman-teman tuh pada banyak yang mau menyuarakan gitu loh Pak, kekecewaan mereka terhadap pemerintah, kekecewaan mereka terhadap pembegalan konstitusi. Cuman hal yang mereka takutkan adalah FOMO banget gitu loh. Apalagi sekarang banyak banget judging seperti itu, entah itu buzzer yang tiba-tiba datang kayak itu tuh FOMO, anak-anak zaman sekarang FOMO bla bla bla. Jadi mereka keikut gitu Pak. Mungkin Pak Bambang punya saran nih buat teman-teman di luar sana yang ingin menyuarakan lah gitu loh istilahnya. Iya, begini, di media sosial itu sebetulnya adalah arena pertempuran yang sangat penting. Ya. Satu sisi kita harus mengakui bahwa buzzer yang dipakai oleh gerombolan pembegal konstitusi ini juga sangat aktif di media sosial. Ya, ada 4 ciri yang saya temukan bagaimana buzzer itu bekerja, dan ini tolong diperhatikan di media sosial. Tolong teman-teman. Pertama, mereka akan mengatakan bahwa partainya menerima putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam kenyataannya mereka setuju dengan RUU Pilkada yang dibuat oleh Balik. Itu adalah cuci tangan yang paling buruk yang saya lihat. Ketua-ketua partai, tokoh-tokoh partai rame-rame bilang mendukung putusan Mahkamah Konstitusi. Itu bullshit semua itu. Ya. Yang kedua, ketika mereka mengatakan Indonesia sedang baik-baik saja, itu adalah upaya untuk mendegradasi kualitas
gerakan sosial serentak yang terjadi di semua kota di Pulau Jawa terutama. Ya, mereka bermaksud membuat itu tidak bermakna dengan mengatakan Indonesia sedang baik-baik saja. Jawaban saya adalah baik-baik ndasmu itu. Itu. Yang ketiga adalah mereka mengklaim, sebagian dari mereka mengklaim bahwa keberhasilan menggagalkan undang-undang RUU Pilkada yang kemarin dibalik itu adalah peran dari tokoh-tokoh politik mereka, ya, termasuk dari presiden terpilih. Saya bilang itu juga bullshit, karena kita semua tahu operator yang menjalankan pengambilan keputusan di proses di balik itu adalah mereka-mereka juga. Saya tidak percaya itu. Itu yang saya lihat muncul di media-media sekarang ini, di media sosial. Yang keempat, ini yang paling sering terjadi. Ya. Mereka mendegradasi makna gerakan sosial serentak yang tiba-tiba muncul. Bayangin ya, 21 diputuskan, 22 tiba-tiba orang muncul ke lapangan serentak seperti itu. Dengan mengatakan bahwa itu adalah kegiatan intelijen asing dan segala macam. Oh iya, CIA ya Pak. CIA segala macam. Itu juga bullshit. Gitu. Itu lucu banget. Bullshit. Gitu. Jadi ada 4 pola itu yang sekarang sedang disebarkan di media sosial yang untuk mendegradasi betapa suara rakyat yang demikian kritis itu dianggap sebagai FOMO atau apapun lah istilah mereka itu. Jadi jangan terpengaruh oleh itu, karena itu adalah upaya untuk mendegradasi kualitas standar gerakan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat. Saya garis bawahi itu adalah strategi komunikasi mereka melalui media sosial. Kalau Anda menemukan 4 hal itu, pertama nggak usah di komen, nggak usah di like, di blok aja itu makhluk itu. Influencer yang kayak gitu itu sebetulnya adalah mereka terima bayaran gitu. Ya. Saya tahu ada 2 harga yang setiap status yang mereka pasang itu 25 sampai 30 juta untuk menetralisir gerakan ini. Jadi kemarahan rakyat itu mau dinetralisir dengan model 4 itu. Kemarin juga lagi riweh ini Pak, selebgram yang perselingkuhan dan lain-lain itu juga berarti bentuk itu dari mengalihkan isu sebetulnya. Kalau yang 4 ini menetralisir dampak dari gerakan ini. Jadi kalau kemudian kita melemah gara-gara 4 isu ini, itu sebetulnya adalah untuk memecah dukungan dari masyarakat terhadap gerakan yang menolak pembegalan terhadap konstitusi. Gitu. Nah, tolong diperhatikan, Anda harus menyanggah itu semua. Kita tidak sedang baik-baik saja. Ini bukan urusan asing, ini urusan kita sebagai warga negara. Ya. Ini juga bukan mereka-mereka itu lebih suci atau enggak, karena sesungguhnya mereka gerombolan pembegal konstitusi itu sebetulnya sedang cuci tangan. Begitu. Baik, nah ini karena waktunya sudah mau habis Pak, ini mungkin untuk closing statement begitu. Kita tentu saja tidak ingin Indonesia ini hancur, kita tidak ingin Indonesia ini terjerumus ke lubang hitam yang sama. Betul. Nah kemudian kita sebagai warga negara, apa yang mesti kita lakukan Pak? Pertama yang paling penting adalah negara ini dibangun di atas konstitusi. Ya. Muhammadiyah mengatakan Darul Ahdi wa Syahadah. Negara ini adalah negara kesepakatan. Kalau kesepakatan itu diingkari, negara ini bubar. Konstitusi itu adalah kesepakatan kita. Kesepakatan dasar kita berbangsa dan bernegara. Kalau ingin negara ini stabil, tetap ada, pertama-tama adalah konstitusi itu kita jaga bersama. Kita harus betul-betul baca konstitusi kita, pelajari konstitusi kita, supaya tidak ada lagi kekuatan politik siapapun itu yang merasa dirinya paling hebat, paling suci, paling bersih, lalu bisa ngangkangi konstitusi kita. Konstitusi kita adalah kesepakatan kita bersama. Tuh. Yang kedua, kita tidak boleh buta politik. Ya. Karena politik itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita tuh dipengaruhi oleh politik.
Kalau kita menganggap itu tidak penting, tidak apa-apa, tapi bersiaplah menjadi korban. Bersiaplah Anda menjadi korban dari permainan politik. Kalau Anda tidak mengendalikan sesuatu yang Anda tidak ketahui, maka Anda akan jadi korban. Kita perlu tahu apa itu politik dan bagaimana politik itu bekerja, maka kita bisa tahu bagaimana cara mengendalikan politik itu. Dan itulah yang harus dilakukan sebagai warga negara yang baik. Good citizen itu harus paham politik. Di situ saya kira kita harus penting. Yang terakhir, kita juga harus meletakkan kekuasaan dan penguasa itu di tempat yang seharusnya. Tidak ada penguasa yang benar-benar suci, tidak ada kekuasaan yang benar-benar baik. Semuanya harus kita kontrol, semua harus kita awasi. Sekali kita menganggap satu orang penguasa itu suci, lalu kemudian kita menyembah-nyembah mereka seolah-olah mereka makhluk yang tidak pernah berdosa, tidak pernah berbuat kesalahan, maka saat itulah kita akan jadi korban dari kekuasaan. Saya kira itu pesan saya kepada semua warga negara di Republik ini, supaya kita bisa menjaga Indonesia ini tetap ada, tidak bubar tahun 2030. Jangan sampai ya Pak. Jangan sampai. Ya. Jadi intinya adalah teman-teman yang mau tetap berjuang, teruslah berjuang. Teruslah berjuang. Teruslah berjuang, jangan kemakan hoaks dan juga jangan buta politik. Itu adalah hal yang paling penting di kehidupan kita gitu. Walaupun kamu mau jurusannya apa, A, B, C, entah itu FEB, kedokteran, jangan pernah buta politik ya Pak. Iya. Kedokteran, BPJS itu urusan politik itu. Betul. betul. Oke. Terima kasih Pak Bambang pada Sama-sama. kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Banyak banget hal yang bisa kita ambil ya Mas Anwar ya. Terutama terkait dengan kebutaan politik masyarakat dan daruratnya konstitusi di Indonesia. Ya mungkin kita tutup pembicaraan pada pagi ini dengan kesedihan yang sebenarnya sedih. Harus semangat tapi sebenarnya sedih melihat apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Oke teman-teman, terima kasih. We'll see you the next one. So bye bye.